Yang terhormat Bapak Gunawan Muhammad MP selaku Kaprodi Teknik Industri, Bu Dwi Retna SEMM selaku DPL saya, Bapak Ibu dosen Sains dan Teknologi, panitia KKL dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Reska Ayu Kumala dari Fakultas Sains dan Teknologi Unisnu Jepang dari jurusan Teknik Industri NIM 1912100000325. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan dari kuliah kerja lapangan yang kami lakukan di CV Irma Sofyan Malang. Sebelum masuk ke inti dari laporan ini, saya akan membacakan sedikit biografi dari CV Irma Sofyan. CV Irma Sofyan ini terletak di Jalan Pamotan nomor 40, Pamotan, Dampit, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Perusahaan karoseri ini pembuatan bak truk dan variasinya. Selain itu, perusahaan ini juga melayani body bus. Awal dari pendirian perusahaan karoseri ini adalah pada tahun 1992, Bapak Irma Sofyan mendirikan pabrik sablon yang kemudian pada tahun 1997 merambah menjadi pembuatan bodi bak truk. Lalu pada tahun 2013 pembuatan bodi bus. CV Irma Sofyan ini beroperasi dari hari Senin dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Sejumlah pekerjanya kira-kira 100 orang. Produksi bak truk dari kayu maupun dari besi, tapi kebanyakan dari kayu. Dan kayu yang dipakai adalah jenis kayu merbau yang didatangkan langsung dari Irian dan Kalimantan. Selain itu juga menggunakan kayu mahoni sebagai bahan lain. Untuk urutan prosesnya sendiri, dari awal adalah pertama adalah proses pengeringan kayu. Kayu yang sudah didatangkan langsung dari Irian dan Kalimantan, terutama kayu merbau, akan langsung diproses, di mana pertama kayu gelondongan tersebut dijadikan papan dengan ketebalan kurang lebih 4 cm. Kemudian dijemur hingga kering, kurang lebih selama 1 minggu sampai kadar air mencapai 10% saja. Selain itu, jika di musim penghujan, akan menggunakan mesin oven untuk membantu pengeringan kayu tersebut. Proses pengeringan ini sudah selesai. Tahap selanjutnya adalah proses pelurusan kayu, di mana proses ini menggunakan bantuan mesin seperti mesin serut, namun dia lebih besar dan dapat menyesuaikan ketebalan dari kayu itu tersebut. Setelah itu, proses selanjutnya adalah pendempulan. Kayu yang sudah dihaluskan dan diluruskan akan didempul, gunanya untuk meratakan permukaan kayu sebelum diproses ke proses selanjutnya. Lalu, setelah proses pendempulan, proses yang selanjutnya adalah perakitan, di mana perakitan ini bisa dilakukan menggunakan murni bahan kayu atau full kayu, atau juga menggunakan variasi menggunakan besi, namun kebanyakan pesanan menggunakan kayu. Setelah dirakit, bak-bak yang sudah jadi atau setengah jadi ini akan diberikan variasi, di mana proses variasi ini biasanya dilakukan kurang lebih oleh 4 orang. Dan di proses ini cukup cepat untuk proses pembuatannya, hanya sekitar 1 hari. Itu pun jika tidak ada request dari konsumen untuk membuat model variasi dari baknya itu. 1 hari sudah selesai, dan itu sudah cepat untuk ukuran 4 orang pekerja untuk mengerjakan bak yang cukup besar itu.
Untuk tingkat pesanan sendiri pada CV Irma Sofyan, sebelum terjadinya pandemi COVID-19, pesanan bisa mencapai kurang lebih 40 unit per bulan. Sedangkan setelah terjadinya pandemi COVID-19 mencapai kurang lebih 15 sampai 20 unit per bulan dengan repair atau perbaikan dari customer sebanyak 5 unit per bulan. Pesanan ini didapatkan berdasarkan dari pesanan langsung dari customer atau pesanan dari sales kendaraan. Sedangkan untuk harga sendiri dipatok berdasarkan kualitas dan penggunaan bahannya. Untuk harga standar ini variasi dari pabrik ya. Untuk ukuran long size bisa mencapai 100 juta rupiah, sedangkan untuk ukuran normal kurang lebih 80 juta rupiah. Untuk sistem penggajian karyawan sendiri itu menggunakan sistem yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan sistem borong, sistem mingguan, dan ada yang bulanan, tergantung dari pekerjaan dari para pekerjanya tersebut. Berikut saya akan membacakan review dari saya mengenai CV Irma Sofyan Malang. Dari keseluruhan proses diperkirakan untuk membuat satu batik adalah 8 hari. Itu adalah waktu tercepat jika dihitung dari sampai menjadi bak dengan variasi dari pabrik. Karena perusahaan ini memiliki stok kayu yang sudah kering, baknya bisa diproduksi setiap hari. Perusahaan ini mampu memproduksi 1 bak setiap harinya. Ketika sebelum pandemi, permintaan bisa mencapai 40 unit per bulan. Sedangkan untuk kapasitas produksi, jika satu hari mampu memproduksi 1 bak, maka dalam sebulan hanya memproduksi 26 unit per bulan. Ini menandakan tingkat pesanan tidak dapat dicukupi oleh produksi dari pabrik tersebut. Ini bisa disiasati dengan melakukan lembur atau menambah jumlah pekerja. Namun karena pabrik memiliki sekitar 3 atau 4 bak, jadi tidak terlalu ketatah ketika ketinggalan produksi per bulannya. Jadi setiap lembur bisa dicukupi, tidak terlalu melembur banyak. Lalu setelah terjadinya pandemi COVID-19, pesanan hanya mencapai 15 sampai 20 unit per bulan. Terjadi penurunan sebanyak 50%. Sehingga yang awalnya pekerjaan sampai dilakukan dengan lembur, sekarang hanya dilakukan dengan jam kerja yang normal, tanpa lembur dan tanpa penambahan karyawan. Jadi ketika sudah ada pandemi, produksi yang mencapai 26 unit per bulan dengan tingkat pesanan paling 20 unit per bulan, maka pabrik ini memiliki stok, sehingga stok ini bisa dipakai di kemudian hari. Terjadi peningkatan permintaan dari konsumen. Untuk urutan proses produksi sendiri di sini berbentuk series, artinya pekerjaan dilakukan berurutan dari proses awal dilanjutkan proses berikutnya secara teratur, kemudian pada proses awal dilakukan kembali dari proses dari bahan yang baru. Ketika produk tersebut sebelum sampai di proses selanjutnya, stasiun kerja sebelumnya sudah mempersiapkan untuk membuat produk terbaru tersebut.
begitu seterusnya sampai proses dari awal sampai dengan proses finishing. Namun untuk penempatan tempat kerja khususnya di tempat penjemuran kayu, tempatnya berada di belakang dan itu harus melewati beberapa stasiun kerja yang tentunya akan mengganggu proses kerja. Letter U. Dengan posisi pintu masuk yang berada di tengah dan melewati beberapa stasiun kerja, ini akan mempengaruhi gerak dari stasiun kerja yang dilewati ketika memasukkan kayu gondong atau papan-papan itu untuk dijemur di bagian belakang dari pabrik. Selain itu, keterbatasan tempat untuk menyimpan stok bak yang sudah jadi cukup terbatas. Hal itu membuat penumpukan di beberapa stasiun, misalnya di bagian perakitan ataupun di bagian finishing, dan itu membuat tempat kerja menjadi sempit dan tidak nyaman bagi para pekerja. Meskipun dengan keterbatasan yang ada, para pekerja mampu mengerjakan produk-produk tersebut dengan cepat. Katakan saja jika memiliki mereka bisa membuat 1 bak per hari. Bukankah itu hal yang luar biasa? Hal tersebut tentunya perlu ditingkatkan, dipertahankan, dan perlu diapresiasi. Sekian laporan dari saya. Apabila ada salah kata dan ucap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas kesempatannya untuk mempresentasikan laporan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.